Nah, oke, mantap. Ya, hari ini kita bakalan lanjutin untuk materi belajar kita ya, teman-teman ya. Di sini kita hari ini bakal belajar tentang transformasi geometri. Sebenarnya aslinya transformasi geometri ini adalah yang terakhir banget gitu ya, yang terakhir banget. Tapi ada pertukaran apa namanya materi antara aku sama Karara gitu ya karena biar lebih bagus juga dan aku request mau ngajar transformasi geometri karena aku di sini mau coba ngajarin ke kalian gitu ya teman-teman ya kayak cara gampangnya tuh kayak gimana dan segala macam. Aku udah kirimin ke kalian paket 40 soal ya teman-teman ya tentang transformasi geometri. Nanti bisa dikerjakan. Oke? Nah, itu ada 40 soal, bisa dikerjakan buat latihan fundamental, dan nanti kayaknya kita bakal ada semacam ulangan ya teman-teman ya. Jadi akan ada bukan tryout, tapi ada asesmen fundamental matematika. Oke? Nah, itu terdiri dari 16 topik, sorry, atau 20 materi gitu ya. Itu dari hari day one sampai day terakhir akan ada ujiannya. Untuk kapannya, sebenarnya sih aku targetin Senin bisa dikerjakan ya. Oke. Aku targetin mungkin Senin bisa dikerjakan. Eh, jadi kayak ya nanti bisa kapan aja gitu ya dikerjain ya buat ngeliat aja gitu buat nge-assess kalian tuh secara fundamental itu udah oke apa belum gitu. Karena sebenarnya materi fundamental ini adalah materi SMP. Oke. Jadi adalah materi SMP nanti kita mulai minggu depan udah habis kan kelasnya ya kan ya. Kelas fundamental udah habis, nanti bakal ada jadwal baru yang akan aku update secepatnya. Oke, teman-teman? Nah, jadi kayak gitu. Oke, sip. Nah, jadi pada hari ini ada batas waktu, aku nggak batasin sih, tapi kayak ya tergantung kalian lah ya kan ya. Kayak kalau bisa ya mungkin seminggu cukup lah gitu. Karena kayaknya cuma satu paket aja kok. Mungkin kayak satu paket isinya 50 soal selesai. Kayak gitu aja. Isinya ya campuran. Oke, nah isinya adalah campuran gitu. Oke, nah jadi di sini aku mau ngajarin kalian tentang apa namanya transformasi geometri ya. Iya dong, pasti dibagiin dong. Oke, nah ini kita bakal hari ini belajar tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini tuh apa? Sesuai namanya deh, gitu ya. Yang kalian bayangin ketika mendengar kata-kata transformasi geometri itu apa? Geometri ini pasti hal-hal yang berhubungan sama kayak bangunan, ya kan ya? Kayak bangunan atau bentuk, oke? Nah, transformasi yang bisa kita bayangin dari kata transformasi itu adalah perubahan, betul. Oke, adalah perubahan ya teman-teman ya kan ya. Nah, jadi ya udah dari perubahan sama ini artinya adalah ya udah ada suatu geometri, geometrinya akan kita ubah, oke? Akan kita ubah. Nah, sekarang dari sini, ya kan? Geometri itu ada apa aja gitu ya. Nah, geometri itu ya tentunya ada beberapa hal gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak pertama ada titik, oke? Yang kedua ada garis. Nah, ada garis, garis sama garis berubah jadi bidang, oke? Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu volume, tapi kayak nggak dibahas gitu ya karena ya SMA tuh cuma sampai titik garis atau enggak bidang aja lah gitu. Nah, ya udah, ini ada transformasi titik, garis sama bidang. Nah, sekarang perubahan. Perubahannya tuh ada apa aja gitu ya teman-teman ya. Nah, perubahan ini ya jadi masing-masing dari ini dia itu bisa kayak macem-macem gitu berubahnya teman-teman. Oke?
Dia kayak apa namanya, ya macam-macam lah berubahnya. Nah, macam-macamnya ini kayak gimana gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya adalah perpindahan. Oke, ada yang namanya adalah perpindahan. Nah, nama kerennya itu adalah translasi. Oke, jadi bisa dipahamin kayak gitu ya. Oke, nah terus buat yang kedua ya kan, ini perpindahan translasi. Terus yang kedua itu adalah apa namanya, eh pencerminan ya. Ini buat istilahnya ya. Ini adalah ini pencerminan. Pencerminan ini bahasa kerennya biasanya nggak ada sih, gitu. Jadi kayak cuman ya pencerminan aja gitu, dicerminkan gitu ya. Terus ada lagi yang ketiga namanya adalah, nah ini pencerminan nanti kita juga bakal belajar dia jenisnya ada banyak, oke? Pencerminan terus ada juga namanya adalah rotasi. Jadi diputer ya teman-teman ya. Oh iya betul. Nama kerennya refleksi. Makasih loh udah ngingetin loh. Oke, thank you udah ingetin. Rotasi. Nah, rotasi ini adalah perputaran. Oke. Terus yang keempat ada namanya dilatasi. Oke. Atau perbesaran. Nah, udah. Intinya sebenarnya tuh kayak namanya perubahan ya. Di sini kayak kita ya pakai logika aja gitu. Kira-kira dia ini apa aja yang bisa berubah gitu ya teman-teman ya. Ada translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Oke. Nah, jadi eh, apa namanya, sampai sini dia bakalan ya ini bisa dipasang-pasangin teman-teman gitu ya. Jadi bisa aja ada translasi titik, translasi garis, translasi bidang, oke? Ada refleksi titik, refleksi garis, refleksi bidang, ada perputaran titiknya dirotasi, garisnya dirotasi, bidangnya dirotasi, atau diperbesar. Jadi masing-masing dari ini bisa ke sini. Nah, coba dia ada berapa banyak kombinasi, teman-teman? Nah, ada berapa banyak kemungkinan cara kita masang-masang ini? Oke, ada 16 kemungkinan ya. Oke, ada 16 kemungkinan. Nah, itu ya jadi nyambung lah ke kayak ada pencacahan ya. Oke, yaudah. Ini yang bakal kita pelajarin. Nah, tapi di sini aku nggak mau ngajarin pakai rumus gitu. Karena sebenarnya kita bisa ngerjain ini sebenarnya tuh kayak, oke, emang rumus itu ada gitu ya. Rumus itu ada, ya kan? Tapi kalau misalnya bisa pakai logika, pakai logika aja. Yang prioritas adalah pakai logika, teman-teman. Jadi kayak kita coba pahamin gitu ya, pahamin dari ke yang ini, oke? Nah, jadi kita bakal belajar cara-cara gampang untuk kerjain transformasi geometri, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita bakal mulai. Coba ketik satu yang udah siap untuk mulai belajar. Oke, mantap. Nah, gitu ya. Ya udah, ini adalah buat bagian yang oke. Sekarang kita bakal ke yang pertama, yang paling gampang dulu deh. Titik. Karena titik definisi kayak tinggal tak gitu ya, teman-teman ya. Tak. Oke. Pertama, mindsetnya kita harus pikirkan dulu secara logika ya, teman-teman ya. Kita harus pikirkan dulu secara logika. Jangan pakai rumus gitu. Nah, jadi gimana maksudnya pakai logika? Oke, misal gini, ada translasi.
gitu ya. Translasi itu artinya adalah perpindahan. Oke? Misalkan, gitu ya. Misalkan nih, ada orang, dia berdiri ke sini. Dia jalan ke kanan, katakan sebesar 3, gitu ya. Otomatis, ya posisinya berubah jadi 3, teman-teman. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang posisi, gitu ya, maka si posisi ini, dia itu bisa kita nyatakan gitu ya, pasti selalu kita nyatakan dalam bentuk koordinat, teman-teman. Karena kayak ya misalkan dia pindah nih, nah ya dia tuh nggak objektif gitu ya, nggak pindah ya pindah seberapa jauh gitu. Jadi biasa tuh kayak dia tuh pakai apa namanya, pakai koordinat. Nah koordinat itu selalu x, y gitu ya. Pokoknya ini buat logika yang pertama lah gitu ya. Nah di sini ada translasi. Katakan di sini 1,2 gitu ya. Artinya X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Nah, sekarang dia pindah ke kanan sebesar 3 gitu. Dia pindah ke kanan sebesar 3. Berarti dia bakalan jadinya 3, sorry. Nah, yang X-nya nambah 3, jadinya 4. 4,2, yang Y-nya nggak ada perpindahan. Oke? Nah, jadi kayak gitu aja. Mana ya? Ya udah, ini adalah translasi, teman-teman. Nah, intinya ya dia pindah aja, selesai, gitu. Misalkan, gitu ya, di sini. Dia titiknya 1,2, ya kan? Dia katakan pindah 3 ke kanan, 2 ke atas, gitu. Dia katakan jadi 3 ke kanan, sama 2 ke atas. Nah, ini berarti tinggal kita jumlahin aja, ya kan? Pindah nih. Ini kan X-nya 1. 1, 2, 3. Berarti di sini kan posisinya kan. Nah, dia berpindah 3 ke kanan bakal jadi 4,2. Sekarang naik 2 ke atas. 1 sama 2. Sini. Ya udah, 4-nya tetap, ya kan ya. X ya kan. X ya. 4-nya tetap, ya nambah 2 di Y-nya. Berarti bakal jadi 4,4. Nah, inilah hasil translasi dari titik yang ini. Oke. Sampai sini bisa dipahamin, teman-teman. Nah, nama lainnya gitu ya. Pindah ke kanan 2 ke atas, kita bisa notasiin dia atau kita bisa tuliskan dia dalam bentuk yang paling sederhana. Yaitu adalah cukup translasi oleh gitu ya. Ya udah 3,2 gitu. Jadi ini namanya adalah translasi. Gitu ya. Jadi titik 1,2 ditranslasikan dengan 3,2. Nah, gitu ya. Iya, mendatar pakai X, tinggi pakai Y. Betul. Karena dia formatnya adalah X, Y. Sampai sini bisa dipahamin? Nah, gitu ya. Kalau ke kiri, tinggal minus ya. Oke?
Ya kalau misalnya dia ke kiri, berarti dia minus, dikurang. Oke, kalau Y-nya ke bawah, berarti minus. Ya gitu aja ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal. Nah, ini kita ke contoh soal ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, ingat kita harus pahamin secara logika. Jangan pakai rumus ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini kalau ada ya notasi kayak gini ya, ya dia tuh artinya adalah, oke, ada titik A, ditranslasi min 10 sama min 2. Artinya apa? Artinya, gini ya, berarti dia ke kiri itu min, nah kan, dia ya ke kiri itu 10 petak gitu ya, dan ke bawah 2. Gitu cara bacanya. Oke, teman-teman. Nah, jadi cara kayak gitu ya. Ini 2,9, ke kiri itu 10, ya kan? Ke kiri itu 10, berarti di sini, ya udah, berarti kan 2 dikurangin 10 jadi min 8,9 ya kan ya. Dia ke sini sama ke bawah 2. Ya udah, berarti dia ke bawah 2. Nah, di sini kan min 8,7 gitu. Ya udah. Nah, dilanjutkan, oke, 10 ke kanan, 7 ke bawah. Nah, ya udah kayak gitu. Oke. Berarti dari posisi min 8,7 kita geser 10 ke kanan, ya kan? 10 ke kanan, berarti bakal jadi kira-kira di sini yaitu 2,7 kan? Ya nggak? 2,7 dan 7 ke bawah, turun ke bawah, ya kan ya? 7 ke bawah. Berarti posisinya bakal jadi 2,0 selesai. Nah, ini adalah cara dengan logika, teman-teman. Jadi kalau ada soal ya translasi-translasi atau nanti ada rotasi segala macam, itu tinggal kita pindahin aja, selesai. Oke? Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Coba sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aman ya. Nah, sekarang di sini, iya, sama aja kayak dijumlahin, betul. Ya, sebenarnya ya kalau misalnya nggak suka dijumlahin, ya langsung aja. Kita kayak ya pindah-pindahin aja. Oke? Nah, gitu ya. Sebenarnya rumusnya tuh ada. Tapi kalau misalnya pakai rumus, itu kayak takutnya tuh bakalan ya terlalu banyak rumus lah. Padahal kayak sebenarnya beberapa konsep tuh enggak usah diiniin. Oke, kita lanjut ya. Ingat, nah kalau ada yang bingung, tolong banget ditanyain. Nah, ini untuk soal yang kedua ya, teman-teman ya.
Ya, sip. Hei, apaan tuh? D-nya. Oke. Jadi kalau E-nya FT nih ya. Nah, kalau ini dibalik ya, teman-teman ya. Min 6,14 itu adalah bayangan dari titik AB yang ditranslasikan oleh min 5,24. Berarti kalau ini ya mundur gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan adalah hasil, ya nggak? Berarti ibarat kayak kita tahu nih posisi akhirnya dia. Posisi akhirnya di min 6,14. Ya nggak? Nah, kalau misalnya ada min 6,14, dia adalah bayangan. Iya betul. Nah kalau kebalikannya ya kebalikannya aja. Berarti kalau misalnya kayak gini artinya, nah ini kan min harusnya ke kiri kan? Iya nggak? Dia harusnya kayak ke kiri, 24 ke atas. Tapi karena kita mau balik gitu ya, ibarat kayak kita mundur aja gitu. Ya, ibarat yang tadinya kita maju, kalau dibalik kita mundur kan? Berarti kalau ini dia ya kebalikannya. Jadi kayak ya logikanya kita tahu nilai akhirnya gitu ya. Ya misalkan nih, kalian jalan gitu ya, dari Jawa ke Sumatera, ya kan? Katakanlah mau nyawit, ya nggak? Nah, terus pulang kan? Jadi kan kalau pulang, ya kalian balik lagi kan ke Jakarta, ya nggak? Jadi kayak ya otomatis apa namanya ya arah kebalikannya aja gitu. Yang penting kita paham konteks bahasanya ya teman-teman ya, gitu ya. Berarti karena ini taunya adalah posisi akhirnya, ya kita harus dapat mundur aja gitu. Berarti kebalikannya dia bakal jadi gimana? Berarti yang seharusnya ke bawah, berarti bakal jadi ke atas. Berarti sorry ke atas lagi. Iya, yang ke kanan jadi ke kiri atau kiri kanan. Ini kan awalnya ke kiri. Berarti dia artinya adalah ke kanan 5 sama ke bawah ya, bawah 24. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya udah, tinggal kita balikin aja. Ini posisi akhir, ke kanan itu 5, berarti kanannya 5, berarti bakal jadi berapa? Eh min 1,14 ya. Terus ke bawah 24. Set, bawah 24. Berarti bakal jadi min 1, min 10. Oke, itu jawabannya yang D ya. D untuk iya, lebih ke pahamin dari bahasanya sih. Nah, ini kan simpelnya kayak ada titik AB yang ditranslasikan oleh ini. Ya nggak? Dia kan ada titik AB nih. Titik AB yang ditranslasikan. Jadi kan ibarat dibalik gitu kan. AB-nya yang dipindah kan. Nah, tapi ini kan diketahuinya apa? Hasilnya kan atau bayangannya kan. Jadi kalau ada kata-kata kunci bayangan, nah bayangan itu dia biasanya adalah posisi akhir gitu. Oke, yang namanya posisi akhir kita mau mundur aja. Nah, gitu ya teman-teman ya. Betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aman ya?
Ingat, kalau ada yang bingung sekecil apapun, kalau misalnya malu mau tanya lewat chat, bisa lewat private chat aja. Oke, teman-teman? Itu ya, 86. Apa itu 86? Oke, sekarang kita masuk ke level yang berikutnya. Ini adalah tadi untuk menghitung transaksi. Oh iya, ada yang step 86 ya. Lupa, 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 lupa. Nggak ada siapa lagi ya. Apaan 86 tuh? Oke, sekarang kita bakal ke yang kedua. Yaitu adalah translasi, bukan translasi, tapi pencerminan. Oke, pencerminan. Nah, pencerminan ini itu sebenarnya simple dan kita nggak usah pakai rumus gitu loh. Karena kayak logikanya gitu kan. Misalkan gini nih. Nah, kalian bercermin. Pantulan yang kalian lihat di kaca, nah itu sama nggak teman-teman? Misalkan nih, ini ada sawit ya kan? Nah, terus kayak di depannya ada kaca gitu kan? Ya nggak? Ini ada kaca nih. Nah, pasti kan jaraknya sama dong. Setuju nggak teman-teman? Nah, pasti kan kayak ya sama gitu loh. Nah, kalau misalnya si apa namanya, ya bentuknya pasti juga bakal sama kan? Yang nggak ada perbedaan lah gitu. Ya misalkan ini adalah yang asli, ini adalah bayangannya kan? Gitu. Misalkan yang asli ini jaraknya adalah 5 meter. Berarti bayangannya dia jaraknya berapa teman-teman? Dia pasti ya 5 juga gitu. Oh iya, ya aku nggak tahu cara gambar sawit guys. Jadi ya anggaplah ini pohon lah ya. Ingat pohon ya, bukan tanaman ya guys. Oke. Nah ya udah, simpelnya kayak gini aja gitu. Limanya itu maksudnya apa? Maksudnya jaraknya teman-teman. Oke. Itu maksudnya kayak jaraknya lah. Nah, sekarang asumsikan gitu ya. Ya misalkan si cerminnya kita balik nih teman-teman nih. Nah, ini adalah ya cerminnya gitu ya. Ini kita balik. Oke. Nah, katakan ya sama lah gitu ya. Namanya cermin, pasti kan dibalik kan ya teman-teman ya. Ya misalkan di sini ada bola di sini, dia ya waktu kena cermin ya kan. Nah, pasti ya simetris lah. Oke. Pasti kayak ya simetris juga lah. Katakan ininya dia jaraknya 3, berarti yang bawah dia jaraknya berapa teman-teman? 3 juga. Oke. Ya udah selesai kayak gini. Ingat X, ya. Ini sumbu X. Jadi sumbu X ini dia jadi cermin. Oke. Nah, kenapa enggak min hasilnya? Iya, hasilnya min. Tapi di sini tuh kayak kita min itu kan artinya adalah posisinya doang, gitu. Min itu artinya kayak cuman posisinya doang. Tapi jaraknya, jarak dari cermin. Ketika kita ngomongin jarak, ada nggak jarak negatif? Coba. Jarak negatif kan nggak ada, ya nggak? Ya udah. Berarti kayak kita bisa pakai analogi, nggak usah pakai min, min atau plus. Pikirnya kayak jarak gitu. Oke? Nah, kalau tegak kayak gini, nah ini kan tegak ya. Ya nggak?
Nah, nah ini kan dia tegak. Berarti kalau tegak, dia ini adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya jadi cermin. Oke. Ya udah, sesimpel kayak gini aja, teman-teman. Ini adalah prinsip pencerminan. Sekarang kita coba ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba. Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Oke. Nah, sekarang kita coba yang ini ya guys ya. Bayangan titik 2,6 direfleksikan. Berarti ini artinya adalah dia pencerminan ya teman-teman ya. Dia pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini kan terhadap sumbu Y. Berarti ini adalah sumbu Y. Itu jadi cerminnya. Gitu. Nah, awalnya ada min 2,6. Nah, sekarang kita cari posisi Y. Yaitu yang tegak apa yang tiduran, teman-teman? Yang tegak kan? Ya nggak? Berarti kira-kira sumbu Y-nya ada di sini. Gitu. Oke? Ini adalah sumbu Y-nya. Nah, ini kan X ya? Ya nggak? Nah, ya udah. Jarak dari sini ke sini, dia berapa? Jaraknya kan sesuai X ya kan? Dia jaraknya adalah 2. Gitu. Nah, berarti kita pantulin aja lagi. 2. Berarti X-nya ini ke sini. Bakal jadi ya 2. Jadinya 2,6. Gitu. Oke? Wait. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke. Sekarang kita lanjut. Berarti yang ditanya hanya X doang enggak? Enggak. Dia tergantung dicerminkannya terhadap apa. Oke? Sekarang gini, ketika kita pantulin, berarti kan yang kiri, nah ke yang kanan, ya kan? Y-nya kan nggak gerak kan teman-teman? Dia kayak cuman pindah, gitu. Dia kan cuman pindah. Iya betul. Kalau sumbu X yang jadi cermin, berarti kalau sumbu X yang jadi cermin, itu sumbunya ada di sini kan? Ya nggak? Nah kadang kan ini Y-nya 6 kan ya? Berarti ada di sini kan? Nah ini sumbu X-nya. Jarak ini ke sini adalah 6. Berarti ini ke sini juga 6. Berarti jadinya adalah min 2, min 6. Gitu. Oke. Jadi kayak kita sebenarnya cukup cari apa namanya? Cukup cari posisinya dia aja. Nah, ini kita langsung pakai soal deh.
Nah ini ya, jadi ini dia caranya itu adalah pertama gambarin cermin. Ini wajib tahu posisi cerminnya ya. Jadi stepnya yang paling krusial itu adalah kita harus tahu posisi cerminnya itu ada di mana. Contoh gini, -1, -3 kan. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X itu kan adalah yang tiduran kan? Ya nggak? Ini kan adalah yang tiduran ya, X ya. Nah, sekarang posisi sumbu X itu berarti ada di atasnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, ini adalah sumbu X-nya. Nah, kenapa di atasnya, Kak? Karena titik ini, dia Y-nya ada di bawah, gitu ya. -3, dia posisinya adalah di bawah. Min, kan? Berarti sumbu X-nya di atas. Nah, ya udah. Setelah dari situ, tinggal ininya 3, ini kan? Nah, jaraknya kan 3 nih. Berarti ke atasnya juga 3. Ya udah, ya posisi X-nya dia nggak berubah. Tapi Y-nya berubah. Jadi satu, sorry, -1,3 atau yang cicak. Oke. Nah, ini ada istilah baru ya teman-teman ya. C untuk cawit. Anjay. Oke ya. Jadi jawabannya C ya. Oke teman-teman. Ya C buat cinta udah mainstream lah. Dari zaman aku TBK juga C itu cinta. Jadi kita ganti ya. Oke, kita ganti. C untuk cawit. Oke. Nah gitu ya. Oke. Cawit Arko. Aduh, takut viral ya. Lucu banget. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan diklip, silakan diklip. Oke. Marketing tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini nggak harus sumbu X sama sumbu Y ya. Bisa aja tuh random gitu. Aduh, kelihatan lagi. Kelihatan di kelihatan di recording ya guys. Ya udah nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Enggak lah, enggak. Aman aja. Kan kita negara demokrasi. Bebas lah. Oke, sip. Sekarang ini ya. Sama aja kalau misalnya tadi kan kayak apa namanya sumbu X sama sumbu Y ya. Cuman gini sama gini kan. Nah, sekarang ada Y sama dengan 5 gitu. Oke. Nah, tapi paling yang harus diingat ya teman-teman ya. Garis Y sama dengan 5. Berarti ini adalah dia posisinya adalah garis ketinggian gitu ya. Nah, garis ketinggiannya.
Jadi 5 ya. Berarti ada di 12,10. Sekarang Y-nya 5 kan? Iya nggak? Garisnya itu di Y-nya 5. Nah ini kan dia Y-nya 10 ya? Ya nggak? Berarti kalau Y-nya 5 ada di bawah dong. Ya nggak? Y sama dengan 5 kan? Berarti ada di bawahnya kan? Berarti dia garisnya ada di bawahnya. Kayak gini. Set. Ini adalah garis Y sama dengan 5. Nah yaudah. Dari sini. Berarti kan ini 10 sama Y sama dengan 5. Dia jaraknya berapa teman-teman? Dia jaraknya berarti kan 5 kan? Ya udah ini jaraknya 5. Nah, sekarang kita pantulin gitu, kita tag gitu kan. Nah, dia jaraknya juga 5 gitu. Berarti di sininya ya 12,0 ya, teman-teman ya. Gitu. Oke? Jadi caranya sama aja kan? Gak ada bedanya kan ya, teman-teman ya? Ya nggak? Nah, ini yang sering banget salah ya, teman-teman ya. Jadi ini ada namanya adalah common mistake gitu. Oke? Kalau garis Y sama dengan 5 gitu ya. Nih ya, ini X, ini Y. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, tapi apa namanya kalau kita ngomongin garis gitu ya, garis Y sama dengan katakan Y sama dengan 5. Artinya dia adalah posisinya dia ini. Nah, dia posisinya itu di Y sama dengan 5. Sekarang Y sama dengan 5 tuh di mana? Ada di sini kan? Iya nggak? Nah, sekarang aku tanya. Nah, kalau di sini yang segaris ya teman-teman ya. Di sini dia Y-nya 5 juga nggak? Di sini ya 5 juga dong buat Y-nya dong. Nah, kan dia segaris. Oke? Di posisi X-nya bisa aja beda-beda gitu. Nah, X-nya kan katakan ini dia 0. Ini katakan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya kan. Tapi kalau masing-masing di sini, nah ini semua kan dia pasti 1,5, 2,5, 3,5, ya kan? 4,5, ya enggak? Jadi kayak semuanya tuh di ketinggian 5 gitu. Nah, jadi, nah kalau misalnya garis Y sama dengan 5, itu artinya dia itu kayak ada di ketinggian 5, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kayak dia ada di ketinggian itu 5. Oke? Nah, ini sepanjang garis ini, oke. Nah, di sepanjang garis ini, Y-nya adalah 5. Nah, gitu ya guys ya. Oke? Kalau X sama dengan, katakan garis gitu ya. Ini garis. Iya nih, jadi kelihatan. Nggak boleh ya, nggak boleh ya guys. Akan dia tegak garisnya. Kenapa itu rebahan Kak? Iya, kalau sumbu Y, iya, sumbu Y, ini dia ada tegak gitu ya. Tegak ya. Nah, sumbu X itu tiduran. Tapi kalau garis, Y sama dengan bla bla bla, itu dibalik teman-teman. Dia tiduran gitu.
Karena artinya garis sepanjang ya udah, ya y-nya tuh selalu 5 terus aja. Gitu teman-teman. Oke? Garis. Nah, ya kalau garis X ini dia tegal ya. Tegak. Oke. Dia tegak ya teman-teman ya. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahamin teman-teman. Nah, ini yang sering banget salah nih. Yang sering banget salah itu adalah yang tadi gitu ya. Yang tadi. Oke. Jadi kayak eh, ini yang bisa ya kalian cek supaya nggak salah. Oke, teman-teman. Sampai sini bisa dipahamin nggak? Terus yang PC aku tadi gimana? Oke. Jadi ya caranya kayak gini. Ini bisa diingat ya buat apa namanya peraturan-peraturan sumbunya. Hmm. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Jadi gitu dong. Jadi salfok, jadi salfok. Enggak. Fokus, fokus, fokus guys, fokus ya. Oke. Hmm. Nah, yuk fokus yuk, fokus yuk. Hmm. Itu lighting guys. Iya pak. Hmm. Deh, 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 deh. Deh, ya, deh, deh. Kita back ya. Mbak. Oke. Nah, ini gimana nih buat ininya? Enggak lah, santai aja. Mau mau. Hmm, bentar sih. Bener harusnya. Nah, kita coba bahas ya. Ini ada titik A, ya kan? Titik A di sini ya. 18,13. Nah, ini kan X sama dengan 8 ya, teman-teman ya. Nah, intinya kalau misalnya ada garis X sama dengan, berarti dia adalah tiduran ya, teman-teman ya. Sorry. Tegak, tegak. Nah, karena kalau X itu kan kayak dia sepanjang sumbu X ya. Eh, berarti tegak ada di sini ya. Ya nggak? Oh iya, ini kayak typo ya. Ini kayak typo ya. Iya nggak sih? Semuanya kayak 13 ya, bukan 3 ya. Ah, berarti ini kayak gini ya kan.
Terus X-nya 8. Berarti ada di kiri ya. Kan ini X-nya 18, ya nggak? Ini ada 18. Terus eh berarti yang kiri dia ada jadinya adalah X-nya 8. Ini dia jaraknya adalah 10 ya kan. Berarti dari yang sini 10 juga ya. Ya udah, berarti 18 dikurang 10 dikurang 10 lagi. Oke? Nah, ini kan ini 18, jarak sini berarti kan 8, sini kan 8 ya. 8 terus mentalin lagi 10, berarti di sininya adalah min 2. Min 2,13. Jawabannya yang eh D ya, kurang 8. Iya, jadi dikurang 8 lagi. Oh, nah kenapa jaraknya bisa 10? Dia kan posisinya kan di X itu 18 ya, ya nggak? Nah, X itu kan di 18. Nah, cerminnya itu tuh posisinya ada di 8. X-nya tuh 8 gitu. Nah, jadi kayak ini kalau misalnya kita gambarin gini ya teman-teman ya. Ini kita gambarin gini ya. Nah, cerminnya itu ada di sini, 8. Oke. Nah, dia ini kayak gini. Nah, cerminnya itu posisinya cerminnya ada di 8. Berarti kan ini jaraknya ini 8, di sini 18. Nah, dia jaraknya berapa berarti? 18 kurang 8 kan? Berarti 10 kan? Ya nggak? Setelah 10 ya kan? Berarti ya jarak dari sini ke sini juga 10. Atau ya berarti 8 dikurangin 10 sama dengan min 2. Berarti dia posisinya ada di X sama dengan min 2. Oke, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Pakai rumus kan tinggal dikali 2 ya. Pakai rumus apa tuh? Soal yang di grup tuh ada pembahasannya ya guys ya. Dan sebenarnya secara konsep teorinya aku bahas di kelas ini. Iya, yang ya 13 nggak ada apa-apain betul. Oh iya, kalau pakai rumus iya. Nah tapi aku nggak usah pakai rumus, bisa pakai konsep aja gitu. Secara apa namanya? Sebenarnya tuh kalau yang dikali 2 itu adalah kalau nanti udah mainan garis gitu. Jadi kalau garis nggak untuk menghemat waktu, dia emang ada rumusnya buat yang garis. Oke, buat yang garis itu emang apa namanya ada ininya. Ah, Nah, yang cara aku ajarin nih cara tanpa rumus dan cara benar-benar ya konseptual gitu ya. Aku kira nggak minus Kak, nggak. Karena kan eh sorry. Iya ya, bentar. Ini kan 18 dikurang 10 8, ya kan? Terus dikurang satu lagi. Berarti setiap tanya garis pasti selisih ya, Kak? Iya. Nah, kalau direfleksikan terhadap garis ya, gitu. Nah, ini kan kita masih transformasi titik kan? Ibarat titiknya ini ya kita geser kan? Ya nggak? Ini katakan di titik ini, ya kita geser gitu titiknya. Ini katakan dikit, nah ini kita geser. Nah, kita cermin ke sini sama ke sini, gitu. Jadi kalau transformasi garis nanti beda lagi. Oke? Di angka 18 diapain bisa jadi min 2.
Jadi kayak dipantulin ya guys ya. Oke, dipantulin. Pernikahan ini 18 posisinya. Nah, nah cerminnya itu kan di 8 kan? Ya nggak? Berarti 8, nah sininya kan ada 18. Nah, ini buat jaraknya adalah, berarti kan 10 kan? Jarak antara titik sama, eh, apa namanya, sama cerminnya. 10 kan? Nah, berarti pencerminannya atau bayangannya, ya dia juga pasti 10 juga jaraknya dari cermin. Nah, cerminnya itu kan di 8. Berarti dia mental ke kiri juga sebesar sama 10. 8 kurang 10 berapa teman-teman? Min 2 kan? Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Hmm. Materi ini bakal nyambung sama rumus-rumus bangun ruang. Enggak sih, ini beda, 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 beda. Oke, ini beda ya teman-teman ya. Oke, kita naik level ya teman-teman ya. Iya, nah kalau ke kiri kurang, kalau kanan itu plus. Ini muncul di UTBK muncul. Tahun 2025 itu muncul ya. 2025 muncul, 2026 kayaknya muncul juga deh gitu. Nah makanya ya, itu kan aku udah ada buat 40 soal. 40 soal itu nanti kalian kerjakan. Oke? Nah itu udah aku bahas semua sih, itu udah lengkap sih. Gitu ya. Iya betul. Nah tapi ini fundamental teman-teman. Gitu ya. Nah ini fundamental. Nah kalian tuh ibarat aku siapin dulu karena nanti fase berikutnya itu kita bakalan langsung ke yang apa namanya, kita bakal langsung ini langsung bahas materi-materi soal-soal UTBK. Jadi, nah ini adalah kayak fundamentalnya. Nah kalian fundamental udah oke, lanjut ke level berikutnya, itu bakalan oke. Jadi cara mainnya kayak gitu. Kalau direfleksikannya lebih dari X awal, iya. Jadi yang paling penting tuh adalah paham posisi cerminnya. Oke, bener-bener kayak kalian tuh ya masterin atau jagoin ngebaca koordinat teman-teman. Nah ini X ini Y gitu ya. Misal titiknya itu ada di 5,13. Berarti nah kalau 5,13 dia posisinya di mana teman-teman? Di daerah 1, 2, 3 apa 4? Ayo coba. Saya katakan titik A 5,13. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, 1. Ya udah, berarti nah kalau kayak gini, tumbuh X itu di bawahnya dia, tumbuh Y itu di kirinya dia. Oke. Sekarang kalau misalnya ada titik B. Nah, titik B adalah min 1, min 2. Berarti nah min 1, min 2, dia ada di mana posisinya? 1, 2, 3 apa 4? 3, betul. Nah berarti kalau titiknya di 3, ya udah kita bisa gambarin kalau dia nanyain yang sumbu Y, berarti sumbu Y itu ada di sebelah kanan nih. Sumbu X ada di atasnya, gitu. Jadi ya tipsnya gitu ya, biar nah kalian yang ini gampang gitu ya teman-teman ya. Ya kalian harus bisa dulu kayak ngebaca koordinatnya, oke? Kalian tuh harus bisa kayak ngebaca koordinatnya itu di mana. Misal nih, titik A 5,13.
Nah, katakan cerminnya itu di Y sama dengan 2. Berarti kalau Y sama dengan 2, nah posisi cerminnya tuh di mana? Titik A nih, 5,13. Nah, ini berarti kan dia posisinya ada di 13 kan? Ya nggak? Nah, ya udah, berarti nah cerminnya itu posisinya ada di 2 gitu. 2. Nah, ya udah, disinilah posisi cerminnya gitu. Oke? Bisa dipahamin ya guys ya. Kayak sense of coordinate itu namanya tuh kayak ya sense apa namanya sensing ya posisi gitu ya. Kita bisa paham atau ngebaca posisi gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Iya, betul. Dia tuh kalau dijawab jawabannya 5,9. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kayaknya yang rotasi enggak ini. Ya udah aman kalau. Ya kita buat yang ini. Nah, ya kalau yang bentuknya kayak matriks itu nanti itu kita bahasnya di kelas PK ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang bakalan kita bahas selanjutnya. Sekarang yang kita mau bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y atau Y sama dengan X sama aja ya teman-teman ya. Oke, sama aja. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu makna ini tuh apa gitu ya. Ini tuh apa atau bentuk cerminnya tuh kayak gimana. Nah, Y sama dengan X itu dia bentuknya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, Y sama dengan X itu dia bentuknya itu dia tiga sama min satu berarti di sini ya kan. Ya, ya dia pokoknya dia kayak gitu ya teman-teman ya. Ini min 2, ini min 2. Dia di sini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Oh, like ya. Oh, oke. Cek, 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 cek. Bentar. Aku coba ganti koneksi ya, bentar ya guys. Oke, kalau sekarang gimana suaranya? Cek, cek. Aman ya? Oh, oke aman. Nah, udah. Nah, ini kita ulang. Jadi, garis Y sama dengan X itu artinya apa? Ya udah, X-nya sama dengan Y. Berarti kalau X sama dengan Y, kalau X-nya satu, maka Y-nya satu kan? Kalau X-nya 2, Y-nya 2 kan? Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Gitu. Kalau X-nya min satu, Y-nya min satu. Pokoknya sama. Dan akan selalu sama. Oke? Ini adalah garis Y sama dengan X. Gitu.
Bisa ditangkap, teman-teman? Aman ya? Nah, oke lah. Sekarang nih, katakan kita, ya pokoknya kita udah paham ya bahwa dia intinya adalah garis yang lurus lah. Nah, gini ya. Oke, aman kan suaranya? Iya, X sama Y sama dong. X sama dengan Y dan Y sama dengan X sama. Apa bedanya coba? Ayo. Nah, secara konsep, dia tuh tinggal kita pantuin aja. Ya, katakan titik ini, 1,2 kan? Ya nggak? Sekarang, ini menjadi cermin, teman-teman. Itu menjadi cermin. Nah, gimana caranya kalau misalnya dia menjadi cermin? Caranya adalah tinggal kita putar aja gitu. Nah, ini kan ini berarti ini sama ke bawah kan gitu. Nah, atau ya simpelnya adalah nah ini mau kita cerminin yang sama kayak tadi. Kita harus tahu dulu jarak. Nah, sini berapa sama sini berapa gitu. Nah, jadilah di sini. Coba. Dia titiknya berapa, teman-teman? Ayo. Titiknya adalah 2,1. Bisa kelihatan polanya nggak? Aman ya? Iya, ditukar aja selesai. Nah, itu cara gampangnya. Kan Y sama dengan X sama dengan Y. Berarti simpel ya. Nah, kalau kayak gini, kalau nggak mau repot-repot gambar, sama aja. Kalau X sama dengan Y sama aja. Oke. Dia kayak tinggal, ya udah, ditukar aja. X dan Y-nya. Gitu. Berarti ya kalau misalnya 1,2, ini dia refleksi terhadap Y sama dengan X, maka dia berubahnya tinggal ditukar. Berarti 2,1. Selesai. Oke. Nah, itu cara gampangnya ya, teman-teman ya. Dapat dari mana, Kak? Nah, contohnya kayak gini tadi. Ya, contohnya cukup satu aja. Oke. Ini adalah konsepnya. Ini adalah kayak ya, cara acara langsung ya. Oke ya. Ya udah, selesai. Cukup kayak gitu aja. Sekarang ini ya, ini adalah kata kuncinya ya guys ya. Nah, sekarang coba kita, nah yang ini berapa berarti? Ini tinggal puter ya. Iya, ya, betul. Betul. Pokoknya kalau misalnya dia direfleksikan terhadap Y sama dengan X, nah ini kan ibarat Y-nya itu jadi X. Nah, cara baca kayak gitu ya guys ya.
Oke. Dia kalau misalnya kayak ada apa namanya Y sama dengan X, itu kita cara bacanya kayak direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti Y-nya jadi X dan X-nya jadi Y. Oke, teman-teman. Nah, yang benar kayak gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu susah, tapi emang kalau misalnya guru kalian ngajarin itu patokannya adalah rumus, ya kan? Jadi kalau misalnya patokannya adalah rumus ngajarnya, itu nggak bakal bisa. Nah, karena ini soal ini tuh sama sekali nggak ada apa ya? Ya rumus ada sih, tapi bukan utama. Rumus tuh kayak alat bantu ya, teman-teman. Oke, nah, tapi bukan di sini. Nah, ini dia cara bacanya, dia jadi X. Berarti X jadi Y. Ya kalau kayak gini artinya kan apa? Tuker kan? Ya udah, berarti 24,-30 kita tuker -30,24 selesai. B ya. B untuk tanda. Hehe. Oke ya. Nah gitu ya guys ya. Nah sekarang iya ya. B word, B word. Nah ini sekarang dia cara bacanya gimana? Ya kan? Oke. Nah kan tadi aku udah ngajarin kalian. Y sama dengan X. Berarti Y-nya jadi X dan X-nya jadi Y. Berarti kalau Y sama dengan min X itu jadinya apa? Y sama dengan min X artinya Y jadi min X. Selesai. Gitu ya cara bacanya ya. Terhadap garis Y sama dengan min X. Y jadi min X. X-nya jadi min Y. Dibalik aja. Tapi dikali minus. Oke. Sekarang awalnya kan 2 sama 13. Ya nggak? 2 sama 13. Ini X, Y. Ya kan? Dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya nggak? Nah, berarti bakalan jadi ya. Ya udah. Y-nya. Nih ya. Y-nya jadi min X. X-nya jadi min Y. Tinggal kita balik aja. Min 13, min 2. Selesai. Oke. Ya ini emang fun fact-nya apa namanya transformasi geometri ini salah satu materi yang aku paling bisa ngajarnya pakai logika. Makanya itu alasan kayak kenapa aku mau ngisi untuk kelas yang transformasi ini. Oke. Ini ada yang nanya nih. Hubungannya transformasi geometri sama matriks itu apa? Sederhananya gini aja sebenarnya. Ini 2,32 sama 13. Coba. Nah, boleh-boleh aja kan? Ya nggak? Nah, ini kan cuma cara kita mendeliver angka gitu kan ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, ini kan apa? Ini adalah matriks gitu. Jadi, sesimpel itu aja bisa kita lihat ya hubungannya gitu. Nah, kenapa bisa dibawa ke matriks? Oke? Nah, itu nanti bisa ya pokoknya ya ntar deh ya di sesi kelas PM deh ya. Di sesi kelas PK ya teman-teman.
Oke, aman sampai sini? Oke, nah kalau X sama dengan min Y sama aja, tinggal dibalik. Oke, sekarang kita lanjut ya yang ini ya. Nah ini sama, pakai, ingat ya guys ya, pakai logika ya. Oke, ya ini kalau ada yang nanya tadi kalau misalnya X sama dengan min Y, ini sama aja. Oke, ini sama aja ya. Ya, karena kan ini dia sama dengan ya sama dengan min X juga kan. Dia sama aja. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Bayangan A direfleksikan terhadap titik 0,0. Gitu ya. Berarti kan titik nah ini ya prinsipnya gimana? Kalau misalnya dia terhadap titik O gitu ya. Ini X, ini Y. Titik 0 tuh di sini, center ya. Misalkan ada satu di sini nih, 2,3. Berarti kalau kita mau cerminin terhadap titik ini, ya dia langsung mental aja ya. Nah, setuju nggak guys? Kayak ini kan tinggal kita pentalin aja kan. Ini tinggal mental ke sini kan. Berarti bakal jadi ya min 2, min 3. Selesai. Gitu. Oke. Jadi dia caranya kayak gitu ya. Kayak tinggal kita ya pentalin aja gitu. Jadi jawabannya yang 2,3. Yang A. Sampai sini nangkap teman-teman? Aman ya? Oke, aman. Oke, sip. Ingat, nah, kalau misalnya masih ada yang bingung, tolong banget ditanyain. Nah, kenapa cerminnya? Enggak. Ini dia enggak ada cermin. Dia cerminnya cuma titik doang. Nah, ini adalah cerminnya. Titik kan. Berarti kayak titik acuannya itu dia doang. Bukan garis, bukan apa, bukan apa. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. eh ini tadi aku lupa. Sebenarnya ini ada bagian rotasi ya. Nah, tapi kayak buat yang rotasi ini agak entar aja ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Belum kita lanjut? Ini ada dua lagi sih. Ada dua lagi ya. Rotasi sama dilatasi. Nah, mungkin aku ke dilatasi dulu. Nah, karena itu gampang. Nah, dilatasi artinya adalah perbesaran. Oke, udah sesimpel gitu aja. Ya perbesaran. Misalkan gimana? Titik 2,0. Dia diperbesar dua kali. Berarti jadinya koordinatnya berapa teman-teman?
Ya koordinatnya berarti tinggal eh apa namanya? Ya udah, tinggal apa namanya? Iya, 4,0 aja gitu. Nah, ya tapi ini kalau misalnya kayak gini, dia diperbesar 2 kali gitu ya. Dengan pusat dengan pusat 0,0 gitu. Oke, nah kayak gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya teman-teman ya. Paling sama yang rotasi deh. Ini sebenarnya ada lebih detail lagi sih, tapi ntar kita bakal bahas di kelas PK aja ya setelah FM ya. Nah, kalau rotasi, nah aku coba iniin. Oh enggak, yang Y-nya juga. Nah jadi kalau misalnya ada 2,1, dia diperbesar 2 kali 4,2. Secara konsep tuh kayak gitu aja sih. Nah tapi yang harus diingat tuh ini ya, dia pusatnya itu 0,0 ya. Jadi nggak boleh yang lain, oke? Dia nggak boleh yang lain. Oke, sip. Mungkin, 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 mungkin. Nah, tapi itu ntar bakal kita bahas di kelas PK ya. Sama aku kok, sama aku. Aku kayaknya, tuh kayak tuh bakal tetap megang sih sama materi-materi yang penting. Sama paling ini last ya teman-teman ya, buat bagian rotasi. Nah, rotasi ini sebenarnya tuh kita perlu pakai permisalan sih. Jadi kan dia tuh adalah kayak perputaran ya. Dia adalah kayak perputaran kan. Nah, kalau rotasi itu ada kayak 90 derajat. Nah, tapi ini perlu penjelasan sudut juga sih. Nah, tapi kayaknya ini next aja deh. Nih dua ini dia cukup panjang teman-teman. Enggak, setelah kelas FM bakal ada kelas PK teman-teman. Di kelas PK atau kelas PM ini bakal kita bahas ya. Ini karena buat dilatasi sama rotasi itu agak banyak ya untuk konsepnya ya teman-teman ya. 2,1 dia dilatasi dengan 2 kali. Oke? Nah ini ntar nih kita bahas aja di next session. Berarti ini kita tutup sampai sini dulu sih. Bagian apa namanya eh, perpindahan sama pencerminan. Itu untuk basic konsepnya ya teman-teman ya. Oke? Nah tapi kalau misalkan mau belajar nanti bisa pakai Minra AI aja ya. Oke? Ya aman-aman. Hmm. Nanti berarti next-nya yang dibahas itu adalah satu untuk yang rotasi dilatasi. Nanti coba aku cari materi tahun lalu ya. Kayaknya ada deh teman-teman deh. Itu kayak aku udah pernah bahas di kelas tahun lalu. Nanti coba aku kirim ke kalian ya. Rotasi sama dilatasi. Terus yang kedua itu adalah nanti buat yang 2 dimensi ya. Atau pencerminan garis. Ya pokoknya tentang 2 dimensi lah. Oke, nah yaudah. Sampai sini.
Ada yang mau ditanyain teman-teman? Tip nggak mabok labubu, nggak ada. Labubu sesuai namanya ya, level brutal ya. Jadi emang harus mabok. Oke? Ya, jadi ya silakan lah. Yang itu juga labubu setiap hari itu diupdate ya guys. Jadi bisa dicek aja gitu. Justru itu tujuannya, betul. Nanti setelah ini nah kita bakal ada sesi labubu random namanya teman-teman ya. Labubu Masteri. Jadi kalian kan pasti sering banget mabar kan. Nah, nanti jadi bakal ada set-set soal dengan materi yang random dengan topik acak itu bakal dikasih ke kalian. Mungkin kayak setiap minggu kita kasih satu paket utuh kali ya. Kayak PKPM, PU segala macem gitu. Itu buat dikerjain jadi bisa buat apa namanya kalian bahan buat mabar gitu ya. Jadi udah nggak usah nyari-nyari lagi tempat mana-mana lagi. Nanti aku bakalan siapin ininya. Oh iya, nah ini ada yang request teman-teman. Adain rasionalin SNBP. Di sini aku mau ngasih tau ke kalian, rasionalin SNBP itu nggak ada teman-teman. Oke, itu cuman bias doang, gitu ya. Itu aku mau mau ngasih tahu kalian dari zaman dulu. Itu rasionalisasi SNBP itu ibarat kalau ada yang ngadain, dia tuh dalam tanda kutip itu agak sebenarnya itu prediktif doang, bukan asli teman-teman. Iya, betul. Apalagi kalau kalian ya kalau SNBP-nya sama guru BK, bah udah. Aku dulu disuruh ke univ mana, aku nggak tahu. Enggak, sumpah SNBP itu jangan ada yang ngarepin di SNBP, oke? Itu kesalahan terbesar kalau kalian mengharapkan di SNBP ya, teman-teman ya. Jadi jangan. Iya makanya, udah. Itu pokoknya kayak rasionalisasi. Nah, aku nggak mau memberikan namanya adalah false belief ya, teman-teman ya. False belief itu adalah kayak keyakinan yang salah gitu. Oke, ini misalkan nih, aku ngomong, oke, kalian SNBP berpeluang masuk UI, apa kalian gak senang? Aku tanya. Hah? Apakah kalian senang? Pasti senang lah. Tapi aku nggak mau, teman-teman. Nggak mau. Nggak mau memberikan harapan kayak gitu, nggak mau. Iya. Nah, aku bakal bilang kalian, anggaplah SNBP kalian gagal, udah. Oke? Kayak bener-bener kayak, ya udah, jangan pernah berharap sama SNBP. Gitu ya. Ibarat itu adalah kayak ya udah lihat alumni aja, lihat alumni, lihat tren nilai, selesai. Rasionalisasi lala itu menurut aku ya teman-teman ya, itu agak gimmick, oke? Itu cuman gimmick supaya rame aja. Itu aku udah bertahun-tahun di apa namanya di dunia UTBK ini dan aku bahkan udah pernah juga ngadirin seminar yang bayar 200.000 lah, bayar 500.000 lah, tapi itu gimmick semua. Kayak dia tahu dari mana gitu loh, berpeluang lolos atau enggak gitu loh. Jangan sampai yang percaya kayak gitu-gitu jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau buat rasionalisasi SNDP, nah kayaknya kalau dari aku itu aku nggak mau ya teman-teman ya. Mm-mm. Nah kalau misalnya bagus konsultasinya nggak memperkecil kita itu bagus. Oke? Nah jadi kayak gitu ya. Oke, sip. Nah yaudah, nah kalau misalnya kayak gitu kita sampai sini dulu. Gimana teman-teman? Iya, langsung fokus ke UTBK. SNBP anggap aja hoki-hokian. Iya. Iya, nah dulu aku tuh nggak disuruh masuk UI guys. Aku dulu, aku kan ranking paralel ya. Ranking paralel 44 kalau nggak salah. Nah, di situ tuh aku mau milih eh ya Fasilkom dulu aku pengen Fasilkom kan. Terus katanya nggak usah ini nggak usah Fasilkom, kamu ambil ini aja teknik elektro UNJ gitu kayak. Hah? Teknik elektro UNJ gitu kayak. Hah? Apa gitu? NJ aja enggak.
Iya kan? Makanya jadi kayak aku udah dari zaman lalu udahlah ada rasionalisasi itu gak ada serius ya. Emang emang situ panitia, iya kan? Emang yang ngadain itu panitia bisa ngasih prediksi. Ya kalau aku sih aku bakal bilang kalian semua bakal gagal SNBP gitu ya. Maksudnya kayak bukan doain tapi asumsikan aja gagal di SNBP. Jadi kita punya ibarat ada safety net gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ada safety net di mana kayak oke ini SNBT, oke oke ya udah SNBP apply, ikutin alumni, ikutin nilai, ikutin analisis. Tapi jangan jadiin itu tujuan utama kalian. Oke. Nah, tujuan utama kalian itu adalah di SNBT. Jadi prepare for the worst scenario. Gitu ya. Oke. Nah, makanya karena kalau kalian ngikutin yang kayak gitu takutnya bakalan miss jauh. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Ya, ini silakan bermabok-mabok ria di Labubu ya teman-teman ya. Gitu. Yang jurusan SMP. Oke, aman ya? Iya, makanya serius. Jadi yakin aja pasti keterima kalau kalian berjuang di SNBT yang mulai dari sekarang. Jadi good luck ya semuanya ya. Dadah. Kelasnya aku tutup ya. Dadah semuanya. Thank you guys. Yo. Kok aneh?